Udah, positive thinking aja. Kalau lagi overthinking, kalian pasti sering dengar kalimat itu dari teman-teman dan keluarga kalian. Ternyata kalimat itu bukan sekedar kalimat perintah biasa loh. Ada keajaiban luar biasa di balik kalimat itu. Sebelumnya, aku mau sedikit cerita tentang pola pikirku dulu yang rumit. Setiap kali menghadapi sesuatu atau setiap kali mau melakukan sesuatu, aku selalu berpikir kemungkinan terburuknya. Setiap kali aku mengalami momen gembira, dulu aku selalu curiga, habis ini pasti mau ada sesuatu nih. Pokoknya, yang ada di pikiran aku selalu bagian buruk-buruknya. Kalau aku mulai gelisah, teman-teman aku selalu bilang, positive thinking aja. Meskipun aku selalu mengiyakan, tapi kalimat itu enggak benar-benar masuk ke pikiranku. Karena yang ada di pikiranku adalah aku harus selalu bersiap untuk hal terburuk. Awalnya aku merasa itu adalah pemikiran yang sangat bijak. Ya, nggak ada salahnya toh untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk supaya terhindar dari rasa kecewa, pikirku. Menurutku waktu itu, kalau aku terlalu gembira dan ternyata yang membuatku gembira itu ujung-ujungnya nggak sesuai ekspektasi, aku bisa kecewa, marah, dan berakhir putus asa. Makanya, mending aku memikirkan hal buruknya dulu supaya ada persiapan kalau nantinya kecewa. Tapi, ternyata pola pikirku itu salah kaprah. Kalian tahu nggak, apa yang selanjutnya terjadi di hidup aku? Dari SMP, hidup aku malah banyak kecewanya ketimbang bahagianya. Ternyata selalu mempersiapkan kemungkinan terburuk pun nggak membuat aku terselamatkan dari sakitnya rasa kecewa. Dan karena selalu memikirkan kemungkinan terburuk, maka hal itulah yang pada akhirnya tertanam ke dalam alam bawah sadarku. Kemungkinan-kemungkinan terburuk yang ada di pikiran aku itulah yang akhirnya terjadi di hidup aku. Serentetan kegagalan, rasa kecewa, marah, sedih, takut, semua datang silih berganti sampai terasa tiada henti. Hidup aku jadinya full sama overthinking dan pikiran negatif lainnya. Ditambah lagi, aku dulu hobi banget dengerin lagu-lagu galau, mellow, dan hampir setiap hari membaca serta menonton segala sesuatu yang vibes-nya menyedihkan. Aku juga menyadari, ternyata akibat mendengarkan lagu-lagu sedih itu, aku jadi memvalidasi penderitaanku dan lama-lama tersugesti. Penderitaan yang mulanya cuma sekedar imajinasi, karena terus-terusan tersugesti lewat lagu-lagu yang aku dengar dan drama yang aku tonton, akhirnya bisa jadi kenyataan. Seringkali aku merasa terpuruk dan sampai pada momen marah sama takdir. Kok hidup aku gini banget sih? Mulai dari perihal sekolah, pekerjaan, pertemanan, percintaan, semuanya berkawan dengan rasa kecewa dan sakit karena selalu berada di lingkungan toksik. Sampai pada puncaknya, yaitu perihal jodoh, yang mana seharusnya itu adalah momen bahagia yang ditunggu-tunggu dalam hidup hampir oleh semua orang, justru menjadi momen traumatik di hidupku. Momen yang aku pikir bisa menjadi penyelamat hidup aku dari rentetan kekecewaan, ternyata justru jadi puncak kehancuran. Beneran deh, itu adalah momen terhancur di hidupku. Bahkan rasa trauma itu sampai bikin aku takut banget untuk dekat dengan cowok, bahkan takut untuk menikah, dan ketakutan itu sesekali masih hadir sebagai mimpi burukku sampai sekarang. Tapi, itu pula yang ternyata menjadi titik balik perubahan besar di hidupku. Aku mulai menelaah diriku sendiri dan mulai membedah pikiranku. Aku merenungi dan mengamati satu persatu rentetan kejadian menyakitkan di hidup aku. Ternyata, sebagian besar kejadian-kejadian menyakitkan itu sebenarnya udah ada di dalam pikiran aku bertahun-tahun sebelumnya. Dulu, di dalam pikiran aku merasa aku adalah cewek paling menderita.
Aku dulu merasa jelek banget, nggak ada orang yang sayang sama aku, nggak ada yang mau menerima aku. Di dalam otakku dulu, ada semacam skenario bahwa aku adalah tokoh utama cewek yang hidupnya penuh kesialan dan kesedihan. Cewek itu dikelilingi orang-orang yang jahat, toksik, dan gak peduli sama dia. Dia kesulitan menemukan teman yang tulus. Dalam imajinasiku, dia sedang menanti sosok pangeran berkuda putih yang akan menyelamatkannya dari situasi menyakitkan itu. Namun, karena adanya trauma masa kecil yang berhubungan dengan sosok laki-laki, dalam otakku saat itu pun tertanam bahwa laki-laki itu adalah makhluk yang kejam dan jahat. Pada akhirnya, di dunia nyata, sosok pangeran berkuda putih yang kukira adalah jodoh impianku itu ternyata adalah laki-laki red flag yang punya spek menakutkan seperti yang ada dalam pikiranku sebelumnya. Dia dihadirkan oleh Allah dalam hidupku sebagai ujian dan pembelajaran. Lebih tepatnya sih sebenarnya kami sama-sama red flag. Aku dengan pola pikirku yang dark dan super rumit banget saat itu, udah pasti red flag banget buat dia yang juga sama-sama punya pola pikir rumit dan gelap. Gimana? Sampai sini harusnya kita semua udah paham dong ya, betapa berpengaruhnya kekuatan pikiran terhadap hidup kita. Setelah kejadian itu, aku baru menyadari bahwa ada yang salah dengan pola pikirku. Rasanya udah kapok banget dan aku harus berubah. Aku pengen menjalani hidup tenang dan bahagia tanpa dihantui pikiran-pikiran yang rumit dan buruk. Setelah itu, aku mulai fokus belajar dari berbagai sumber. Aku mendalami agama, mendalami konsep slow living, mendalami konsep self-love, dan yang paling utama adalah belajar cara memperbaiki pola pikir. Aku memulainya dengan menghapus pikiran-pikiran buruk. Maksud kata menghapus di sini bukan secara harfiah ya. Karena pikiran buruk itu kan pasti ada dan nggak mungkin bisa hilang total. Tapi setidaknya aku punya cara nih, supaya pikiran buruk itu nggak muncul dan lama-lama terlupakan. Jadi, kalau dulu aku selalu memikirkan kemungkinan terburuk dari setiap keadaan, nah sekarang tuh kebalikannya. Aku selalu mikirin kemungkinan terbaiknya meskipun kita berada dalam situasi sulit. Setiap hari, setiap waktu, aku selalu membombardir diriku sendiri dengan afirmasi dan pikiran-pikiran positif. Aku berusaha menutup telinga dan memfilter masukan-masukan negatif dari orang lain yang sifatnya hanya menjatuhkan mental dan menakut-nakuti. Aku selalu mengimajinasikan kehidupan yang bahagia sembari berdoa memohon kepada Allah. Ibarat laptop, aku udah meriset otak aku dan melakukan program ulang, lalu menginstal pikiran-pikiran positif di dalamnya. Berawal dari afirmasi-afirmasi yang positif dan membahagiakan, lama-lama berubah jadi keyakinan dan tada! Ternyata hidup aku berubah 100% menjadi kehidupan yang bahagia. Kejutan-kejutan yang indah dan membahagiakan pun satu persatu berdatangan ke dalam hidup aku. Semakin aku berpikir positif, maka semakin banyak pula kejutan indah dan membahagiakan yang hadir dalam hidup aku. Kuncinya adalah selalu berprasangka baik sama Allah, karena Allah Maha Berkehendak dan sang penulis skenario kehidupan. Kalau kita sering dengar kalimat ucapan adalah doa, maka ternyata selain ucapan, pikiran juga merupakan sebuah doa. Dengan berpikir yang baik-baik, artinya kita juga sedang berdoa dan memohon yang baik-baik ke Allah. Allah itu Maha Pendengar. Allah pasti mendengar dan mengabulkan doa-doa kita jika itu baik buat kita. Maka dari itu, dalam menjalani kehidupan, kita bayangin dan pikirin yang baik-baik aja, supaya Allah juga selalu membimbing kita ke jalan yang baik, indah, dan membahagiakan. Jangan lupa untuk memohon kepada Allah semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda, apa yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui.
Kita berlindung kepada Allah dari semua keburukan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Kita memohon kepada Allah semua takdir yang Dia tentukan baik untuk kita. Selain itu, ada kebiasaan-kebiasaan sederhana lain yang membuatku selalu berpikir positif. Beberapa di antaranya adalah 1. Berhenti mendengar lagu-lagu sedih atau galau. Sejak pertengahan tahun 2022, aku udah berhenti untuk sengaja mendengar lagu-lagu sedih, galau, mellow, dan sejenisnya. Aku mengganti playlistku dengan murotal dan lagu-lagu atau instrumen dengan mood yang bahagia. Aku memperbanyak mendengar murotal dengan irama jiharkah yang membuat suasana hati aku jadi gembira dan tenang. Aku minimalisasi mendengarkan lagu-lagu, karena aku adalah orang yang gampang banget kepikiran dan terbawa suasana lagu. Kalaupun mau dengerin lagu, aku menghindari lagu-lagu dengan lirik yang mengandung unsur keburukan, karena aku takut tersugesti. Jadi, aku memilih untuk dengerin lagu-lagu yang irama dan lirik serta vibes-nya bahagia. Kalaupun mau dengerin lagu-lagu yang bertempo lambat, aku memilih lagu-lagu atau instrumen yang bertema jatuh cinta, yang syahdu-syahdu romantis gitu. Lagu-lagu atau instrumen folk yang bertema alam juga oke untuk bikin mood jadi tenang dan happy. Pokoknya, aku udah berhenti untuk sengaja menikmati lagu-lagu galau yang temanya patah hati, meskipun itu lagu-lagu yang viral dan lagi lagu keras. Bagiku nggak masalah kok untuk nggak ngikutin yang viral, yang penting hidup aku bahagia. 2. Minimalisasi mengonsumsi berita dan tontonan yang mengandung unsur negatif. Sejak pertengahan 2022, aku juga berhenti nonton drakor dan jenis serial-serial lain yang alur ceritanya menyedihkan. Maaf, bukan berarti aku nggak suka atau benci. Aku cuma ingin mengonsumsi apa yang baik untuk kesehatan mental aku. Karena aku tahu aku orangnya gampang banget terbawa alur cerita tontonan. Dan itu juga ngaruh banget ke suasana hati dan mental aku. Nonton film pun, aku memilih untuk menonton petualangan yang vibes-nya seru. Dalam bermain media sosial, sekarang aku juga lebih bijak memilah-milah mana yang baik untuk aku konsumsi dan mana yang buruk. Aku minimalisasi membaca dan menonton berita-berita yang bisa bikin perasaan-perasaan negatif dalam diri aku muncul. Misalnya dalam kasusku, aku minimalisasi mengonsumsi berita kriminal mengerikan, apalagi jika itu membahas kasus-kasus kejahatan dalam suatu hubungan atau dalam rumah tangga. Hal itu aku lakukan untuk menghilangkan ketakutan dan trauma aku terhadap laki-laki dan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan. Dulu aku juga senang banget baca dan nontonin video-video quotes-quotes patah hati yang bikin aku jadi overthinking dan berprasangka buruk melulu ke orang-orang yang dekat sama aku. Sekarang aku memilih untuk membaca hal-hal sebaliknya. Aku mengganti bacaan dan tontonanku dengan kajian-kajian agama yang memotivasi dan materi-materi psikologi yang membantu memperbaiki pola pikir aku. Daripada nonton video quotes patah hati, sekarang aku lebih memilih nontonin kajian-kajian yang menginspirasi aku untuk memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia, indah, dan diridhoi oleh Allah. Aku memperbanyak referensi tontonan dan bacaan tentang kisah-kisah pernikahan yang romantis dan bahagia. Selain itu, aku juga sering menonton dan membaca konten-konten yang membahas tentang adanya cinta sejati dan cowok-cowok green flag. Dari konten-konten itu, akhirnya aku bisa yakin kalau di dunia ini tuh banyak banget kok cowok green flag yang bisa menjadi cinta sejati aku. Aku juga sadar kalau nggak semua cowok itu jahat dan red flag. Dan akhirnya, pikiran-pikiran negatifku tentang cowok pun pelan-pelan memudar dan hilang. Setelah aku menerapkan kebiasaan-kebiasaan sederhana itu, hidup aku pun ternyata berubah 100% menjadi lebih baik.
Orang-orang yang membersamaiku pun telah terfilter secara alami. Aku yang dulunya dikelilingi oleh orang-orang yang bisa dibilang toksik dan nggak peduli, sekarang udah tergantikan dengan hadirnya orang-orang baru yang benar-benar asyik, baik, peduli, cerdas, saling support dalam kebaikan, dan tulus berteman satu sama lain. Nggak hanya itu, kalau dulu aku selalu aja berurusan dengan cowok-cowok red flag, sekarang alhamdulillah akhirnya aku didekatkan dengan cowok green flag yang selalu saling support untuk berproses jadi lebih baik setiap harinya. Bersama orang-orang tersebut, aku bisa tumbuh menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena mereka juga selalu memotivasi dan mendukung aku dalam kebaikan. Kami saling bertukar ilmu, pengalaman, dan informasi sehingga semenjak bersama mereka, pengetahuan dan kemampuan aku dalam berbagai hal pun bertambah banyak banget. Mulai dari segi ibadahku, pola pikirku, sikapku, cara komunikasiku, ternyata bisa berubah jadi lebih baik dan berkualitas setelah aku dekat dengan orang-orang yang membersamaiku sekarang ini. Dan yang paling penting dan utama banget nih, setelah aku selalu berpikir positif dan pada akhirnya didekatkan dengan orang-orang yang vibes-nya positif, aku juga menjadi jauh lebih dekat dengan Allah. Yang jelas, pola pikir dan cara pandangku lah yang kini berubah terhadap orang-orang di sekitarku. Aku memandang dan menilai mereka dengan lebih positif, sehingga hal-hal positif itu pula yang kudapat dari mereka. Keajaiban gak berhenti sampai di situ loh. Efek dari pikiran positif, ternyata Allah juga membuka lebar jalan rezekiku dari sumber-sumber yang bahkan gak aku duga. Allah juga memudahkan dan melancarkan segala hajat baikku. Semua mimpi dan cita-cita yang dulu terasa mustahil buat aku gapai, ya karena dulu terbelenggu sama pikiran negatif, sekarang satu persatu mulai terwujud. Hampir setiap hari selalu ada kejutan, hadiah, dan keajaiban yang Masya Allah indah banget. Semua yang terjadi ini adalah manifestasi dari apa yang kita pikirkan di masa lampau. Ketika aku mulai memutuskan untuk memikirkan hal-hal positif, maka hal-hal positif itulah yang akhirnya terjadi dalam hidup aku. Nah, teman-teman ada yang mau coba nggak nih untuk men-challenge diri sendiri? Coba mulai berpikir positif mulai detik ini. Terus kita lihat keajaiban indah apa yang akan Allah berikan setelah itu. Kalau udah berhasil, teman-teman silakan kembali lagi ke sini dan mari berbagi cerita.